Cek sound. Assalamualaikum. Tes. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani gundul. Alhamdulillah ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Guys, kita sekarang udah bersama Mr. Paklo. Halo. Dia udah balik dari Siantar. Gimana kabar Siantar? Masih tetap top? Mantap. Oke. Ahoy Medan. Oke bro. Alhamdulillah kita ada kesempatan buat kemari. Nah, di kebun Dr. Ubay Farm. Dr. Farm? Dr. Farm ya? Iya. Dr. Farm. Nah, kita mau tinjau nih hari ini. Habis inisiasi bunga menggunakan Paklobutrazol. Bagaimana kondisi tanaman? Satu. Ya. Yang kedua, evaluasi yang sebelumnya seperti apa? Kondisi kebunnya bagaimana? Ya kan? Oke, kita langsung aja. Kita evaluasi posisi sekarang seperti apa. Lu kan belum lihat kondisi Ya. setelah inisiasi bunga ya? Setelah bunga keluar ini. Alhamdulillah ya. Kita kan lagi banyak hujan. Tapi bunga keluar berbarengan dengan trubus juga ini. Nah, ini pohon oci ya? oci ya. Ini lagi trubus. Hampir trubus semua. Nah, Ini kenapa trubus? Nah, Enggak, ini pertanyaan gua ketika ini dipaklo terus keluar bunga iya. trubus boleh apa tidak? Oke. Nah, jadi mekanisme si durian ini, tanaman ini, karena kita kemarin sistemnya injek dengan dosis yang rendah. Nah, jadi bunga keluar dan saat pada musim hujan dan kondisi tanaman itu memungkinkan untuk inisiasi ke daun lagi. Nah, trubus ikut keluar berbarengan. Nah, hal ini bisa dibilang positif, bisa juga dibilang negatif. Tergantung. Positifnya, daun baru keluar sehingga makin banyak yang masak makanan. Nah, negatifnya bisa rentan rontok bunganya nanti. Nah, makanya perlu treatment lebih lanjut. Nah, nanti tuh di part berikutnya kita beritahu bagaimana treatment lanjutannya sehingga supaya bunga tetap bertahan. Nah, alhamdulillah berarti posisinya kinerja paklonya sudah menurun. Nah, karena trubus sudah mulai ngedorong keluar. Nah, harapannya bunga bisa nyusul dan tetap bertahan. Nah, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Dan dilihat kondisi daun dalam kondisi seperti apa. Kita hanya bisa melihat secara visual dulu ya. Oke. Nah, Kondisinya seperti apa sekarang? nah, kondisinya itu sehat tidak? Satu. Nah, sehat tidak artinya sehat itu bisa dinilai dari warna daunnya. Hijaunya hijau gelap. Posisi untuk oci ya. Nanti kita bisa lihat bawor lebih gelap lagi biasanya. Nah, terus trubus yang keluar itu segar. Trubus yang keluar itu segar. Oke, kita lihat juga tuh yang bagian sana. Trubusnya tidak terlalu banyak dibanding yang ini ya. Yuk. Nah, ini walaupun ada trubus juga, tapi bunga masih bertahan, alhamdulillah. Nah, banyak perkebunan atau pekebun yang menggunakan paklo sehingga pohonnya meranggas. Nah, karena apa? Daun baru tidak keluar lagi. Nah, tua, rontok, dan akhirnya tidak ada yang masak makanan. Kenapa daun barunya nggak mau keluar lagi? Nggak mau keluar lagi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, saya nggak nyaranin teman-teman pakai paklo ya, ini masih hujan ya kondisinya sambil hujan. Saya nggak nyaranin teman-teman pakai paklo kalau tidak SOP-nya ketat. Oke, yuk. Cek sound. Nah, Punyamu cek sound. cek sound. Oke. Yuk, ke bunga yang belum keluar ya. Oke. Nah. Let's go. Itu kan? Ini durian merah ya? Ah iya, durian merah. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 24 ya? 24. 24 tanggal 18. 18. Sorry 18. Sekarang tanggal 18 Mei ya. Berarti kurang lebih berapa bulan dari perlakuan? Kan bulan Januari ya?
Ya sudah 4 bulan lah. 4 bulan ya? lebih, 4 bulan ya? lebih. Nah, Oke. ini salah satu contoh dia tuh udah stuck posisinya, daun terubus tidak keluar tapi bunga belum keluar. Berbeda nyata dengan yang tadi ya. Terubus keluar, bunga juga keluar. Nah, ini kenapa? Penyebabnya apa? penyebabnya ada banyak faktor. Kalau kita hipotesanya ya, dugaannya pertama bisa jadi karena faktor genetik, satu. Yang kedua, bisa jadi juga karena mungkin dosisnya kurang. Nah, Karena ini beda varietas ya? beda varietas. Nah, ini kan juga artinya koleksi pembendaharaan bagi kita, bagi teman-teman juga. Nah, faktor yang ketiga bisa jadi memang dia perlu, ya tadi karena bawaan genetik juga ya, karena waktunya agak lebih panjang. Nah, jadi dorongan ke bunganya itu masih menunggu. Nah, karena bisa ditandai dari apa? Kita lihat juga nih, kalau misalnya ada mata ketam yang keluar, nah seperti ini, tandanya sebenarnya dia udah mau keluar. Nah, seperti ini nih, sudah mau keluar. Nah, cuman bisa nanti berbarengan sama tunas. Ini dia lagi keluar tunas ini? Iya, lagi keluar tunas, karena ini kan lebih ngedorong kepala pertumbuhan dia. Nah, harapannya nanti kita bisa mengeluarkan bunganya juga, tapi tanpa dorongan retardan lagi, karena retardan cukup di awal aja sebagai trigger, itu menggunakan setup nanti. Nah, itu bahan organik generatif. Setup. Nah, pupuk organik cair generatif khusus untuk durian. Nah, itu nanti bisa lihat cara aplikasinya di segmen berikutnya. Nah, terus untuk ranting-ranting yang di dalamnya seperti ini sebaiknya memang dibuang. Nah, karena ranting-ranting seperti ini sebaiknya dibuang aja. Ranting yang pada mati ya? Iya. Kenapa? Karena nanti hanya menghabiskan nutrisi. Kan udah mati, masa ngabisin nutrisi? Karena gini, satu, dia udah mati kan memang ini ngabisin nutrisi, cuman nanti bisa jadi inang penyakit juga. Nah, karena kan ada juga tuh yang masih setengah dia kan, karena di bagian dalam nggak dapat cahaya matahari, sehingga posisinya itu dia nggak prospek lah untuk kita biarkan. Jadi nggak terlalu intinya benefit. akan jadi masalah ya kalau kita diemin ya. Jadi lebih baik kita bersihkan lah. Nah, karena ini lebih ke sanitasi ya. Karena ini kita dulu belum ada paritnya, sekarang kita udah buat drainase. Alhamdulillah ya. Ada drainase. Guys, ini cuaca lagi hujan nih. Ini saya pakai payung karena takutnya tambah deres. Jadi kita let's go aja nih, guys. Jadi ini paritnya gimana ini? Kalau parit ini udah cukup baik. Nanti kita bisa tambahkan dalamnya sekitar 30 cm lagi. Kurang dalam? Kurang. Ini baru 30-40 ya? Iya. Ya setidaknya minimal 70 cm lah. Atau 70 cm ya? Atau 60 cm. Kalau posisi udah bener ya di antara pohon ya? Nanti kan ini posisi aliran air kan. Nanti yang sana buang kemari, yang sini buang ke sini, yang sana buang ke sana kan seharusnya kan. Nah, itu udah oke. Udah ya? Udah oke. Oke. Alhamdulillah ya, datang berkah langsung hujan ya. Iya. Ini guys, kondisi daun ya. Ini bisa dilihat nih ya. Daun normal ya? Normal. Nggak ada tanda-tanda burning, kebakar. Jadi bunga yang sekarang ini posisi saat ini mesti diapain ini? Nah, ini yang udah masuk apa aja? Yuk. Oke, welcome di Musangking guys. Ini Musangking yang closingnya Dr. Ubay ini kemarin nih. Harapan kita bunga itu berada di batang produksi yang ini. Nah, batang produksi. Kalau terlalu ke ujung itu berbahaya bagi si ranting. Nah, dan hasilnya biasanya nggak maksimal. Selain dia bobotnya nanti bisa buat ranting patah, ya kan. Terus yang kedua biasanya bunga juga, daun nanti bisa mati. Nah, jadi kita pilih nanti ke bagian sini. Nah, kan kadang nggak seragam nih keluarnya itu, nggak berbarengan. Nah, itu nanti bisa kita kasih GS31 generatif, bisa juga dikasih setup generatif atau pupuk organik cair generatif, tapi hanya boleh disemprot di batang produksi. Nah, supaya men-trigger yang belum keluar. Tapi hanya keluar mata ketam aja. Jadi disemprotnya ke batang produksi aja. Ya? Jangan semprot ke daun. Oke. Nanti takutnya kan keluarnya di sini gitu kan. Tapi itu bukan ini ya, bukan paklo ya.
Kalau yang ini kita paklonya hanya untuk trigger aja di awal. Kembali lagi saya ingat kepada teman-teman, saling mengingatkan bahwasanya penggunaan Ini nggak apa-apa nih hujan-hujanan. masalah lah. Tanggung ya. Tanggung. Nah, karena juga penasaran juga sih, udah lama nggak main kemari. Gila, ini tambah deres nih. Jadi mah, Udah, yuk. nggak tahu gue nanti gue pulang nggak bawa baju loh. Hujan deres guys di kebun Dr. Farm. Nih, inilah pentingnya parit guys. Tuh lihat tuh. Kencang. Airnya mantap. Tuh lihat tuh. Penuh. Guys, ini kan hujan deras banget ini ya. Ini air berlimpah ini. Bukan berlimpah lagi sih. Ini mah banjir. Posisi pohon kan lagi berbunga ini guys. Kita mau lihat performan si pohon untuk mempertahankan bunga. Apakah dia bakalan rontok apa tidak. Dan kita mau evaluasi drainase. Kebetulan banget ini hujan deras ini. Jadi luar biasa ini. Alhamdulillah ini. Hujan bukan jadi bencana buat kita. Ini patut disyukuri supaya kita bisa mengevaluasi diri ya. Yang ngeyel nggak mau bikin drainase silahkan. Itu hidup itu pilihan guys. Tapi kami akan sarankan lu bikin deh drainase yang bagus. Nih, air yang ngalir itu kalau ditampung, kayak gini, ini udah hampir setengah jam loh. Debitnya kayak apa ini? Gila, ngeri. Guys, kita udah lihat ya. Tadi waktu hujan kayak apa kencengnya air ini ngalir dari sana guys. Ini yang video kemarin kan belum ada ya, itu ya selokan. Nih, selokan. Penuh tadi airnya kan. Gila. Kita lihat yuk. Sembari jalan. Ih, keras ya tanahnya. Nah, ini bro. Ini salah satu ini karena masih proses kali ya. Jadi si selokan ini bukannya ngebuang tapi malah menahan air ya. Nah, posisi kemiringannya mungkin belum ini ya. Karena masih ada gundukan itu di bawah, di depan. Jadi kan yang udah jadi mana? Nah, yang sana. Nah, ini Pak Dokter. Ini nih bagus nih. Nah, ini Dok. Jadi harus dibikin kayak gini semua. Tapi ini kenapa menggenang di sini, Dok? Oh, nih. Nah ini, jadi kan kemarin kan kita belum ada selokan ya. Sekarang udah ada selokan. Tapi ini menggenang ini harus diperbaiki lah. Lah sana belum dibuka. Udah, cuman dia lebih ini nanti besok lah. Masa sih? Coba. Besok dibablasin lagi ke sana, Dok. Ini mah belum digali. Bisa. Tapi alhamdulillah ini udah progres yang cukup baik. Ya intinya ini udah ada kemajuan lah ya, progres. Jadi airnya emang ke sini ya larinya ya? Ya kan lebih rendah dia nih. Sono kan nggak ada air. Jack, kan paling kamu dekat. Dok, Ya. berapa hari ini bikin parit ini? 2 hari. 2 Berapa hari. orang? 5 orang. 5 orang. Tapi udah cakep ini. Ya. Jadi ini udah sesuai dengan ekspektasi ya, Bro. Sesuai komando itu. Ya, sesuai komando. Jadi nanti nextnya tinggal ini ya, merapikan sama bikin jalur buangan tiap pohon ya, ke Ya. selokan ya. Yang tadi udah jadi mana? Tuh sana tuh. Ya, situ udah. Nah, ini udah oke nih. Tinggal kalau ini posisinya memang air masih menggenang ya di selokan karena outputnya belum kelar ya.
Ini guys. Ya wis, tinggal dilanjutin aja. Ya. Ini harus cepet ini, terutama yang kayak gini. Yang Ini turun dikit. jadi si malakama loh. Jadi bumerang malah. Iya, dikit nih. Iya harus segera dikerjain besok dok. Iya, insya Allah. Di ini Nggak ribet sih ini kan sebentar. tinggal Nyodet-nyodet ini aja. Kalau gundukan tanah is okay. Lama-lama juga. Next time nggak masalah. Tapi yang penting jalur buangan tiap pohon itu yang harus ada. Iya, Harus ada cepet ya. Insya Allah. Oke. Jack, Om, Nih. mic-nya kasih Jacky lagi Om. Gimana pendapat lo soal drainase? Alhamdulillah drainase untuk dokter farm itu sudah dibuat. Artinya sudah bisa menanggulangin air. Apalagi masuk di musim hujan ini ya. Heeh. Nah, ini cukup baik. Ada buahnya yang enak. Nah, situ juga ada tuh. Ini yang paling Nah, jadi kan di drainase primernya ini, ya kan tempat buangan untuk penampungan airnya ya, drainase ke akhir ya. Nah, jadi dari pohon usahakan sebenarnya itu memang harus lancar pengeluaran airnya supaya apa? Satu, menghindari nanti busuk akarnya. Resiko tergenang air tuh banyak, nggak hanya busuk akar, juga stres nanti dia. Nah, karena kan kalau airnya diam terlalu lama di dalam akar, bisa memicu penyakit. Satu, kedua, rawan bunganya rontok. Oh, Nah, itu juga berpengaruh. berarti ini penting banget ya ini Sangat drainase penting. ya. Nah, sangat Karena mungkin buat sebagian orang, tanah saya miring kok. penting. Nah, Kalau hujan airnya ngalir kok. iya. Nah, ini banyak ahnya gitu loh. Jadi cuman berapa persen doang dianggap tingkat urgenitasnya itu loh. Jadi kalau posisi pohon lagi berkembang biak kayak gini memang Wajib hal itu mungkin harus bukan saat pohon berkembang biak dari ya. awal sebenarnya. Mungkin Paling harusnya baik dari awal ya. Nah, ya, jadi itulah memang karakter durian. Jadi Iya. memang kita harus sedikit lebih concern ke arah bagaimana aliran air, kebutuhan tanaman terhadap air, karena airnya kalau terlalu lama diam resikonya tinggi bagi pekebun itu juga. Nah, Iya. kalau kita membuatnya drainasenya sejak awal, itu pastinya ya perencanaan ya sejak Iya. awal tentunya pastinya jauh lebih baik. Nah, tetapi bukan berarti yang udah di tengah jalan lantas nggak ada solusi, nggak juga. Pasti Iya. ada solusinya. Nah, jadi kalau kita lihat pertumbuhan tanaman hampir 90%, hampir 100% ya, terubus. Nah, jadi kita harus menjaga ini. Musim hujan, terubus jalan. Nah, ini juga ada serangan kutu perisai. Nah, ini harus kita kendalikan supaya apa? Pakai apa ini ngendali ini? Bisa menggunakan decis, alika, yang bahan aktifnya delta sipermetrin ya, tiamekosa, metionin. Pokoknya insek ya? Insek lah, tapi ke akarisida ya. Akarisida? Kutu-kutuan. Nah, kutu-kutuan. Nah, bukan ke arah- Akarisida samite, yang paling Nah, boleh. Pokoknya yang untuk spesialis kutu, kurakon. imidacloripid itu. Nah, jadi karena kalau ketika posisi berbuah, oke lagi berbunga sekarang, terubus jalan, nanti ketika daun ini sudah tua, otomatis kan dia yang bertugas masak makanan. Iya. Nah, begitu dia masalah kuning karena diserap nutrisi daunnya sama si kutu ini, otomatis kan berkurang Iya. glukosa yang disetor ke si buah itu. Nah, itu alhamdulillahnya masih ada terubus. Jadi kita ada daun-daun baru yang bisa masak nanti untuk ke arah sana. Oke. Jadi terubus ini kadang nilainya positif negatif. Ketika masa vegetatif memang kita sangat harapkan, ketika masa generatif kita harus kendalikan. Nah, kita harus memperkuat juga si bunga ini supaya lebih lekat di batang. Kenapa sih bisa muncul terubus di saat ada bunga seperti ini? Nah, berarti kan di sini posisinya keseimbangan nutrisi itu si paklonya ini dalam kondisi sudah mulai berkurang efektivitasnya. Oh, oke. Nah, efektivitasnya mulai berkurang. Nah, pertama kita kan kemarin injek. Nah, jadi langsung masuk ke jaringan. Nah, disuntik langsung, tidak dikocor. Iya. Nah, jadi posisinya dengan dosis rendah, ketika nutrisinya mulai keluar vegetatif, apalagi musim hujan seperti ini ya. Nah, itu daun terubus bisa jadi keluar. Tetapi apakah itu masalah? Sebenarnya bisa ditanggulangi. Nah, nilai positifnya adalah kita punya daun-daun baru untuk masak makanan nanti. Nah, tugas negatifnya, bukan negatif juga ya, ada tantangan di situ, yaitu mempertahankan bunga tetap stabil, lengket. Nah,
di pohon. Nah, saat nanti pengisian trubus itu sebaiknya tidak lebih dari 5%, tandanya pohon itu dalam kondisi normal. Biasanya alami di alam seperti itu. Ada sedikit-sedikit trubus, itu biasanya yang alami seperti itu. Kalau ini kan metode paklo. Nah, alhamdulillah istilahnya kita lihat pertumbuhannya, ya kalau saya secara subjektif menilainya cukup baik. Cukup baik. Di tempat lain yang udah dilakukan paklo, saya mengalami hal yang kayak gini juga nggak? Ya mungkin banyak pekebun yang istilahnya memiliki pengalaman buruk tentang paklo, dan saya tidak menyarankan juga teman-teman pakai paklo. Nah, kita ini di sini ngajakin pakai paklo nggak sih? oh jelas enggak ya. Kita hanya berbagi Jangan pengalaman aja. sampai teman-teman ngelihat ini seolah-olah kita lagi ini ya, lagi kampanye paklonisasi ya. Enggak. Jadi kita lagi berbagi pengalaman, ya kan, bagaimana kita melakukan program pembuahan menggunakan paklobutrazol. Kita sharing pengalaman kita lah ya dalam aplikasi paklobutrazol, karena memang ya itu tadi dulu di season awal saya bilang kalau ke Dokter Ube bahwa penggunaan paklo ini sangat apa ya istilahnya kayak orang tuh anti banget gitu ya. Anti banget sama paklo. Nggak masalah sih, sebenarnya setiap orang punya pilihannya masing-masing. Yang pasti kita memakai ini tentunya SOP-nya juga ada gitu kan, harus ketat. Nah, kalau tidak memakai SOP yang baik tentunya pasti akan berakibat negatif juga. Dia harus tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, tepat aplikasi dan sebagainya. Hal itu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ini nih perkembangan bunga nih saat ini. Ini kan musangking ya yang kemarin kita ambil gambarnya. Ntar gue ambil posisi yang enak dulu coy. Nah, gue dari sini coy. Nah, sebenarnya kan. Oh iya. Aduh, hati-hati. Ntar. Kena nggak? Enggak. Aman kan? Aman. Aman ya? Oke. Nah, jadi yang kita harapkan kan sebenarnya bunganya itu di batang produksi seperti ini nih. Nah, batang produksi seperti ini. Nanti kita akan lakukan penyemprotan memang tuh pakai ini nih. Pakai apa, Bro? Setup pupuk organik generatif. Coba kasih lihat. Nah, ini yang kita pakai. Ini setup pupuk organik POC generatif ya? Generatif. Nah, kalau ini kita pakai memang istilahnya karena kita gunakan sebelum-sebelumnya juga pakai ini. Dalam kondisi hujan supaya bunga itu nggak gampang rontok. Satu. Yang kedua, harapannya bunga bisa keluar lagi di batang produksi yang mendekati batang utama. Nah, jadi dua itu fungsinya. Ini yang pada belum keluar ini ya. Yang bagus itu jadi, kan bagian sini nih. Jadi mengoptimalkan ini ya, bunga muncul di lebih serempak. Di batang utama ya, di cabang utama ya. Betul. Ini kan banyak yang belum pada keluar ya, karena kebanyakan di cabang. Di ujung dulu dia. Nah, di batang-batang kecil ini dia keluarnya. Nah, kalau yang di ujung-ujung seperti ini kan istilahnya kita buang beresiko. Ya. Dibuang aja sebaiknya. Iya. Itu muncul lagi tuh di ujung-ujung tuh. Nanti dibuang, karena dia pasti keluar dari ujung dulu. Bukan langsung dari batang ini. Biasanya seperti itu. Nah, batang keluar gitu ya? Harusnya keluar dia. Nah, dia mekanismenya tuh ke ujung dulu baru ke tengah. Nah, kita trigger, tapi ini bukan paklo ya. Nah, ini bukan paklo, ini asam amino, pupuk organik. Nah, citosan. Nah, itu yang kita gunakan untuk melekatkan bunga ini. Seperti itu. Jadi nanti ada treatment untuk membantu supaya bunga itu lebih serempak keluarnya. Karena posisinya ini daunnya sambil trubus, penyemprotan itu lebih banyak memang ke arah sini. Nggak boleh ke daun. Ke arah cabang utama ya? Nah, jadi penggunanya lebih hemat juga. Penyemprotannya nanti ke bunga, tapi halus saja ya. Ke bunga? Ya, ke bunga batang? Sama batang, dua-dua. Kalau yang di ujung bunganya gimana? Jangan. Di bagian sini aja. Jadi sekitar 1 meter lah. Nah, bawahnya apa atasnya nih? Fokus bawah. Fokus bawah. Jadi fokus bawah ya. Fokus bawah. Berarti sprayernya ngadep ke atas ya? Nggak gede ya, nggak nyebar ya? Iya. Kayak selang. Ya, pokoknya disemprot, intinya fokus ke cabang aja. Kan kalau toh kena itu nggak banyak kan, dan durasinya nggak lama gitu. Sampai mana nih kalau atas nih? Ini gimana perkembangan bunga? Alhamdulillah cukup bagus ya. Nah, nanti kan satu dompol ini nanti kan dilakukan seleksi lagi ya. Nah, kita kan pengennya itu memang polinasi itu kalau bisa serempak supaya hemat waktu ya. Cuman kan namanya faktor alam,
faktor genetik dan lain-lain ya. Itu sehingga ada bunga yang datangnya itu terlambat. Nah, Ini kalau bunga dibarengin dengan apa tunas daun gini, nggak masalah, nanti dibuang aja daunnya. Buang aja sebaiknya. daunnya dibuang ya. Daunnya dibuang aja, diguntingin. Jadi Oke. paling bagus nanti posisi di sini sih sebenarnya buah itu. Nah, Di seperti ini ya. cabang. Ini bagus. Nah, ini bagus. Ya. Nah, itu dia bagus. Itu sebelah sana tuh. Sekarang maksudnya lebih kelihatan ini banget ya. Kalau kemarin kan masih kecil-kecil ya. Iya. Waktu kita ambil berapa minggu yang lalu ya? Belum lama. Baru seminggu yang lalu. Ini kira berapa hari lagi nih mekar nih? Pokoknya usia sekitar 45 sampai 50 hari mekar. Ini udah berapa minggu usianya nih? 2 minggu ya? Ada lah dong. Nah, berarti sekitar 2 sampai 3 minggu lagi. Lagi hujan coy, lagi hujan. Tantangannya di musim hujan kayak gini apa bro? Tentunya satu ya kerontokan bunga, 2 penyakit. Ah. Nah, terus ya itu sih yang paling utama yang sering terjadi ya. Nah, jadi 2 ini yang poin yang paling Krusial ya? Krusial yang harus diperhatikan. Penyakit apa yang kira-kira nanti bakal muncul nih di posisi pohon seperti ini nih? Ketika lagi fase berbunga ini, biasanya tanaman cenderung lebih lemah karena nutrisi larinya banyak kan ke bunga. Lagi fokus ya? Lagi Lagi fokus fokus. ke Kayak orang hamil lah. Ya, ke janinnya. Iya, gitu jadi kan. butuh banyak suplemen ya. Butuh banyak tambahan makanan, ya kan. Iya, iya, iya. Akar begitu datang penyakit gampang sekali langsung diserang. Nah, kalau pohonnya tidak cukup nutrisi sehingga Oke. antibodi si tanaman itu lemah. Iya, iya, iya. Nah, salah satu pembuatan drainase tujuannya itu juga supaya akar cepat air itu masuk dan cepat keluar. Nah, tidak berlama-lama di dalam tanah. Nah, nanti kalau fase pengisian ya butuh air lagi gitu. Seperti itu. Nah, terus yang kedua rontok. Kenapa? Nah, contohnya kan ketika musim hujan ini cenderung air banyak, nitrogen tinggi. Keracunan nitrogen ya. Ya, jadi posisinya keluar tunasnya banyak seperti ini, ya kan? Nah, bisa nanti rontok dia. Nggak fokus ya. Nah, nggak fokus dia mecah 2. Nah, hal itu mungkin harus diperhatikan gitu kan bagi teman-teman pegiat durian, kebun durian. Nah, tapi alhamdulillah kalau ngelihat secara fisik tanaman ini oke banget ya. Salut ya sama Pak Dokter Ubay, mengurusnya itu luar biasa. Nah, ini berkat doa orang tua ya. Alhamdulillah ini luar biasa sekali. Nah, harapannya kita terus bisa berbenah jadi lebih baik, ya kan? Sampai nanti menghasilkan buah yang bagus, tanaman setelah pembuahan hasilnya pun itu tanaman itu tumbuh dengan baik, tidak terjadi masalah. Kembali lagi ke perawatan, intinya ke arah sana. Karena tanaman ini kan pada hakikatnya di alam kan berbuahnya usia 10 sampai 15 tahun minimal kan. Tapi ini di usia 3,5 tahun, 3 tahun sudah ngasilin gitu. Cakep ya. Gue pengen lihat dong kondisinya si bawor yang kemarin di pruning. Hati-hati itu. Oke guys, kita mau lihat si bawor kayak apa. Iya, itu makin itu. Banget ininya, daunnya ntar ya. Ngaruh. Tapi makanya kalau mau jaga kestabilannya pH-nya harus bagus. Ini juga lagi trubus nih coy, bawornya coy. Trubus. Tapi trubusnya ini ya, kuntet-kuntet ya. Ini apa karena Efek triazol. efek paklo ya? Iya, efeknya. Efek paklonya masih ada. Tapi sudah memang cukup berkurang ya. Karena ditandai dengan trubus yang keluar. Oke, nggak usah pakai payung deh. Nggak cukup tempatnya. Dok pinjem itu mu dok, topi pinjem topi. Ketetesan dok. Nah ini dia. Tuh bunganya udah nih guys, bunganya udah segede kelereng ya. Udah gede loh. Cepet ya. Oke. Ini bener lagi pecah loh bunganya. Iya serius ini. Ini seminggu lagi paling pecah. Iya, ini udah gede banget ya. Udah gede ini. Bawor kayaknya duluan ini. Ya biasa duluan sih. Bawor lebih dulu ya? Oke. Wah, banyak itu ujung-ujung. Harus dipangkas. Iya harus dibuangin loh. Iya.
nanti ngedrop posisinya ini harus pengawasan ketat ini. Ini udah segede gini, Bro, bunganya, Bro. Oke. Tuh. Banyak banget. Lu sebetulnya berharap berapa butir sih dari pohon ini? Gimana takdir aja. Iya. Nggak secukupnya aja lah. Gimana, Jack? Kondisi si bawor ini? Alhamdulillah stabil, bagus. Dipertahankan aja. Nanti kita kurangin terubusnya dengan lebih ke arah nutrisi generatif ya. Tapi itu setelah fase berbunga nanti selesai. Payungin gua dong. Mungkin itu aja ya. Nanti kita lihat di segmen berikutnya bagaimana perkembangannya. Segmen berikutnya apa kita? Bagaimana bunga? Ini dalam waktu dekat ini polinasi ya? Ya, polinasi mungkin sekitar 3 minggu lagi ya atau 2 minggu lagi ya. Lama banget. Ya kan kita lihat lah ya perkembangan seperti apa, update nanti setiap minggu. Terus bunga ini bertahan atau tidak dalam kondisi begini, ya kan? Nah, saat terubus lagi gitu kan, seperti apa nanti perkembangannya. Terus apa lagi? Terus daunnya bagaimana kondisinya gitu kan. Oke. Nah, Sama itu drainase kita tunggu finishingnya. Ini jadi kolam ikan. Pelihara gurame, Pak. Nah, tuh. Banjir. Dalam coy. Aduh, jatuh lagi. Seru kan, Bro? Seru, guys. Kita bukan sidak ya. Kalau sidak kan sesekali. Ini mah monitoring orang. Hampir tiap minggu kita bakal ke sini. Oke, guys. Kurang lebih itu dulu apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Tetap support terus channel kami Petani Gundul dan ikuti perkembangan dari kebun Dr. Farm berikutnya, guys. Pokoknya gue ingetin sekali lagi ya, kita nggak ngajak kalian paklo pohon durian kalian. Kita nggak ngajak, kita mau sharing pohon durian yang kita paklo dengan term and condition yang kami lakukan ya, dengan treatment ya SOP kami lah. Jadi jangan baper yang nggak sepakat pakai paklo, silahkan. Kita nggak maksa kok kalian itu ngikutin cara kami, dan kita juga nggak ngajak gitu. Yang pengen nyoba pakai paklo, hati-hati, ini seperti pisau yang tajam. Kalau nggak bisa makainya, kena tangan kita sendiri, guys. Jadi pokoknya support terus channel kami Petani Gundul. Kita akan berinovasi gimana yang terbaik lah untuk kemajuan kebun durian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Gundul. Hello, geng. Tetap tabah sampai akhir.